Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Faiz dengan NIM 2407050885. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu struktur Q untuk MK struktur data, yaitu jelaskan tentang struktur data. Q yang meliputi definisi, karakteristik, tujuan atau kegunaan, dan contoh coding dengan bahasa Python yang meliputi inisiasi, print, append, pop, tes kapasitas setelah append dan pop. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yaitu penjelasan tentang Q. Tadi seperti yang saya bilang, nama saya Muhammad Diaul Faiz dengan NIM 2407050885. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu Q. Definisi Q dalam konteks pemrograman adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen data secara berurutan. Artinya, elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam Q akan menjadi elemen pertama yang keluar. Ini menggunakan prinsip FIFO ya. Ini akan kita jelaskan di bagian karakteristik nanti. Langsung saja ke karakteristik Q. Yang pertama, Q adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip FIFO seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu first in dan first out, di mana elemen yang pertama kali masuk akan keluar pertama kali. Q memiliki dua ujung utama, front atau depan untuk penghapusan elemen dan rear, belakang untuk penambahan elemen. Jadi front ini untuk penghapusan elemen dan rear untuk penambahan elemen. Lalu ketiga, operasi utama pada Q adalah NQ, menambahkan elemen di rear, dan DQ, menghapus elemen dari front. Dan yang terakhir, Q dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Nanti contoh yang saya gunakan, saya menggunakan array ya. Lanjut, tujuan Q. Pertama, mengatur urutan pemrosesan data atau tugas secara berurutan sesuai prinsip FIFO, first in dan first out. Kedua, menangani antrian tugas agar setiap proses dapat dijalankan secara tertib dan efisien. Ketiga, menyimpan data sementara sebagai buffer sebelum diproses lebih lanjut. Keempat, membantu penjadwalan proses dalam sistem operasi dan aplikasi. Dan yang terakhir, mengelola permintaan pengguna secara bergantian agar terorganisir. Baik, di sini contoh coding bahasa Python untuk Q. Pertama, di sini kita menginisiasi antrian. Saya di sini pakai antrian biar mudah menyebutnya, karena kan kalau pakai Q agak susah ya kan. Jadi di sini saya memakai array. Pertama kita menampilkan antrian awal, yaitu print antrian awal bla 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 koma antrian. Dan menambahkan elemen. Elemen di sini disebut append. Jadi cara menambahkan elemen ini seperti ini. Antrian titik append. Di sini saya memakai 1 2 dan 3 ya. Di sini bisa saja kita isi ABCD atau nama kita atau siapapun, nggak salah. Lalu di sini mengecek kapasitas jumlah elemen sesuai soal. Di sini saya memakai print kapasitas setelah append len antrian. Apa sih guna len nih? Ya, len ini untuk mengecek elemen yang ada di antrian ini. Jadi mengecek ada berapa totalnya gitu. Lalu seperti di soal menghapus elemen pertama, yaitu antrian pop 0. Kenapa mulai dari 0? Karena bahasa ini pertama kali angka 1 itu dimulai dari 0. Jadi 1 2 3 dimulai dari 0 1 2 gitu. Dan yang terakhir tes kapasitas setelah pop. Tes ini seperti yang di soal juga ini minta. Di sini saya memakai printf kapasitas setelah pop dan len. Tetap ada len karena di sini kita mengecek jumlah elemen yang setelah di pop. Oh iya, saya lupa jelaskan. Pop ini apa? Pop ini adalah penghapusan elemen yang ada di antrian ini. Jadi kita memilih 0 untuk menghapus elemen pertama yaitu 1. Dan yang terakhir di sini kita seperti yang saya jelaskan tadi, tes kapasitas setelah pop. Di sini saya memakai len untuk mengecek juga total jumlah elemen yang ada di antrian ini. Yap, hasilnya maka akan begini. Antrian awal kosong karena kita belum isi. Habis itu antrian setelah append ini dia. 1 2 3 karena kita input 1 2 3 dan kapasitas setelah append yaitu ini. Kenapa len ini paling penting untuk agar keluarnya tetap 3. Sini kan sebelum kita hapus elemennya ada 3, maka muncul di 3. Dan setelah kita hapus elemen pertama yaitu angka 1, hasilnya begini, antriannya 2 dan 3. Nah, dan yang terakhir, kita tes kapasitas setelah pop. Ini tes jumlah elemennya setelah kita hapus di elemen pertama. Dan hasilnya 2, seperti yang diminta oleh di soal. Baik, terima kasih.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.